Antum semua kalau ibarat kata kerja, analoginya nih, kerja nih. Terus kemudian di depan antum semua bos lagi ngeliatin cara kerja antum. Kira-kira apa yang antum lakuin tuh di saat kerja? Fokus, main-main, santai, atau bagaimana? Hah? Kenapa fokus? Kita ngelihat bos ngelihat, betul nggak? Atau misalkan nggak begitu, bos nggak ngelihat kita, nggak merhatiin kita, di jalan keluar. Tetapi di HP-nya ada sistem CCTV yang dipasang di ruangan setiap para pekerja yang dia bisa pantau kapanpun. Kira-kira ente masih bisa juga main-main atau fokus atau gimana kira-kira? Kenapa? Hah? Ente ngelihat bos nggak? Tapi kenapa ente tetap fokus? Ngerasa diawasi. Nah, inilah analogi sederhana dari sabda Nabi besar Muhammad SAW. Itu ihsan, anta'budullaha ka'annaka tarau. Engkau menyembah Allah seakan-akan gitu, engkau melihatnya, sehingga tidak ada lagi yang namanya pemikiran kita di saat itu kecuali hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita sedang beribadah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah selawat kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Allah izinkan semuanya bisa pergi haji dan umroh, agar bisa nantinya ziarah ke makam Rasulullah dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam agama itu ada namanya arkanuddin, rukun-rukun agama. Kira-kira saya mau tanya, jamaah udah pernah dengar belum istilah yang ini? Rukun-rukun agama. Udah apa belum? Assalamualaikum. Masih hidup apa kagak ya? Udah pernah dengar apa belum? Belum ya? Yang biasa didengar itu rukun Islam sama rukun, udah dua doang. Iya. Nah ternyata ada yang namanya arkanuddin, rukun-rukun agama. Kalau rukun Islam udah
nama agamanya gitu ya. Tapi Arkanuddin adalah bagian keseluruhan daripada Islam itu sendiri. Apa itu rukun-rukun agama? Ada 3. Kadang kita mendengar istilahnya dengan nama iman, Islam, ihsan. Ya. Padahal sering dengar ketiga hal ini, betul kan? Nah, ini yang dinamakan dengan rukun-rukun agama. Nah, iman ini kaitannya dengan akidah. Ilmunya, disiplin ilmunya namanya ilmu tauhid. Gitu. Sedangkan Islam kaitannya dengan syariat. Disiplin ilmunya namanya ilmu fiqih gitu. Yang terakhir adalah apa? Ihsan, yang menjadi tema dan pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini. Kaitannya dengan apa tuh? Akhlak tuh. Ilmunya atau disiplin ilmunya namanya adalah tasawuf. Maka kadang kita mendengar istilah iman, Islam, ihsan, atau akidah, syariah, akhlak, tauhid, fikih, tasawuf, dia juga. Tuh. Assalamualaikum. Paham apa kagak ini? Kalau kagak ditegur takut tidur, tahu-tahu. Jelas. Nah, bagian yang terakhir yang menjadi tema kita pada pembahasan kali ini adalah ihsan itu sendiri. Dan sudah barang tentu ketiga rukun ini tidak boleh terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena memang sekali lagi kita tekankan ini adalah bagian daripada rukun-rukun agama. Seseorang baru dianggap sebagai muslim seutuhnya, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, manakala dia telah melaksanakan semaksimal mungkin 3 rukun agama ini, saudara. Nah, berbicara tentang ihsan secara etimologi, kata ihsan itu berasal dari, pertama, ada 2 wazan. Kalau dalam bahasa Arab, ilmu sorof namanya timbangan. Lempengan penjelasan kayak begini, ngerti nggak ngerti, pokoknya dengerin aja gitu ya. Namanya ilmu sorof. Dari wazan fa'ula, maka jadi hasuna, yahsunu, yaf'ulu, hasanan, fa'alan, yang punya arti baik. Atau ditambah hamzah, wazannya bukan lagi hasuna tetapi menjadi af'ala gitu. Jadi ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti apa? Berbuat baik. Oleh karenanya dari kedua arti tersebut, dari pengertian di atas, bisa kita ambil kesimpulan bahwa ihsan di dalam ajaran Islam bisa dimaknai sebagai perbuatan baik atau berbuat baik dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Makanya di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni di dalam hadis yang panjang ini diterangkan di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, ya, yakni tentang iman, Islam, ihsan itu sendiri.
Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma huwal ihsan? Apa itu ya Rasul yang dinamakan dengan ihsan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta'budullaha, engkau menyembah Allah tuh, seakan-akan kita melihatnya. Kalau kita nggak mampu melihatnya, maka ketahuilah, yakinilah di dalam diri kita bahwasannya kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu. Assalamualaikum. Antum semua kalau ibarat kata kerja, analoginya nih, kerja nih. Terus kemudian di depan antum semua bos lagi ngeliatin cara kerja antum. Kira-kira apa yang antum lakuin tuh di saat kerja? Fokus, main-main, santai, atau bagaimana? Hah? Kenapa fokus? Kita ngelihat bos, bos ngelihat kita. Betul nggak? Atau misalkan nggak begitu, bos nggak ngelihat kita, nggak merhatiin kita, di jalan keluar. Tetapi di HP-nya ada sistem CCTV yang dipasang di ruangan setiap para pekerja yang dia bisa pantau kapanpun. Kira-kira ente masih bisa juga main-main atau fokus atau gimana kira-kira? Kenapa? Hah? Ente ngelihat bos nggak? Tapi kenapa ente tetap fokus? Ngerasa diawasi. Nah, inilah analogi sederhana dari sabda Nabi besar Muhammad SAW. Itu ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tarau. Engkau menyembah Allah seakan-akan gitu, engkau melihatnya, sehingga tidak ada lagi yang namanya pemikiran kita di saat itu kecuali hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala manakala kita sedang beribadah. Pernah dengar nggak ceritanya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang dipanah? Pernah? Kalau dari mukanya sih belum kayaknya ini. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah, beliau kena panah dan mau dicabutnya ketika beliau sedang sholat. Tadi ditanya di mana, di giliran gue ceritain sholat, paham. Berarti udah pernah dengar namanya ya. Pada saat sholat dicabut, selesai sholat nanya, udah selesai semuanya? Lah udah dari tadi. Nggak berasa panah yang tertancap di dalam tubuhnya telah tercabut. Kenapa? Karena saking khusyuk dan fokusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang orang kalau udah cinta, udah ngerasa diawasin, udah ngerasa nyaman begitu ya? Bener gak? Cuman sayang orang-orang sekarang begitunya bukan nama Allah Ta'ala, tapi fokusnya sama apa? Sama apaan kira-kira? Assalamualaikum. Sama apa? Sama handphone. Begitu nggak teman kita kadang-kadang ya? Ini kita berempat ngobrol, berempat ngumpul nih, empat-empatnya kayak orang PA semua tuh. Iya. Ntar yang ngatu ketawa sendiri, yang ngatu komen sendiri, padahal di satu meja. Sampai bisa begitu keadaannya. Kenapa? Karena fokus dan sibuk kepada sesuatu. Cuman sayangnya bukan fokus kepada sesuatu yang memang benar-benar pada tempatnya, yaitu fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya.
Tapi sih mudah-mudahan sih muka-muka sini mah muka-muka orang ahli sorga yang masuknya belakangan. Ya mudah-mudahan biar kata belakangan juga tetap masuk sorga, betul nggak? Alhamdulillahi rabbil insya. Jadi dari sini juga bisa kita melihat bahwa arti ihsan itu sama dengan istilah hablum minallah, betul nggak sih? Karena yang dibicarakan di dalamnya adalah bagaimana Anda punya hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau konsep yang begini nih, nah ini dia. Ini yang menjadi tema kita nih. Kalau yang konsepnya begini nih, gitu kan. Konsep ihsan ini kita bawa di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Aduh, beres urusan dah yang namanya urusan kehidupan dah. Mau urusan rumah tangga beres, mau urusan kantor beres, mau urusan negara beres. Betul apa betul? Kenapa bisa begitu? Karena orang ngerasa diawasin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman ketika dia ngerasa diawasin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kembali itu ngeri dia, takut dia, ada khauf minallah, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh kenapa? Karena orang-orang yang beriman yakin nanti di akhirat akan ada yang namanya pertanggungjawaban, mas'ul. Dipertanyakan tentang apa yang diperbuatnya di alam dunia ini. Sehingga ketika keyakinan itu ada dan menetap di dalam hatinya, di satu sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memperhatikan dia. Kan minimal kita punya makom yang kedua tuh. Kayaknya makom kita kayak Sayyidina Ali, aduh udah jauh, betul nggak? Minimal kita ngerasa diperhatikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu udah bagus. Sehingga pada akhirnya kezoliman akan jauh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman. Kehidupan di kantor juga begitu. Kita mau buat apa-apa nggak berani. Kenapa? Karena tahu ada urusan akhirat yang akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti kelak di hadapan Allah. Mau korupsi, bukan duit gua. Caranya kagak bener begini. Iya. Umpamanya bos kagak tahu. Iya, sohib nggak ngerti. Tapi kan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya kejujuran akan ada pada pribadi orang-orang yang beriman tadi. Kenapa? Karena konsep ihsan tadi menghantarkan kepada karakter yang sedemikian rupa. Itulah kenapa Nabi besar Muhammad SAW dinamakan dengan Al-Amin. Karena konsep pertama yang sebenarnya dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW sebelum akidah, sebelum yang namanya syariat, emang apaan kira-kira? Assalamualaikum. Apa kira-kira? Ihsan itu sendiri. Orang melihat beliau ini luar biasa. Nih, mau tanya Ustaz, yang memberikan status atau titel Al-Amin itu orang kafir atau orang beriman? Orang kafir, coba ya. Artinya orang kafir mengakui kepribadian baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai ikon daripada umat Nabi besar Muhammad SAW. Itulah kenapa kemudian wajar ketika dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini pentingnya. Orang kalau udah terbentuk karakternya, akhlaknya, ihsannya dengan baik dan benar sesuai apa yang memang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka itu akan menjadikannya orang-orang yang mampu dipercaya oleh orang lain dan pada akhirnya membawa keberkahan bagi dirinya dan juga maslahat buat orang lain. Orang kalau udah kagak jujur kan bukan maslahat, bukan mudaratnya bukan buat dia doang, betul nggak? Tapi buat orang lain juga celakanya. Kezaliman yang dibuat oleh orang lain itu bukan buat dirinya sendiri, tapi buat juga orang lain.
Kagak kena, kagak berbuat, tahu-tahu kena. Kan begitu sekarang. Yang berbuat siapa? Yang mendapatkan rugi siapa? Nah, oleh karenanya konsep daripada ihsan itu sendiri di dalam ajaran agama kita amat sangat penting. Maka wajar Nabi besar Muhammad mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Padahal nih subhanallah, nih luar biasa makanya. Padahal Islam itu seseorang diakui nggak kalau hanya sekedar yang namanya seseorang punya akhlak baik, tetapi dia tidak punya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Ada orang akhlaknya baik banget, tapi dia tidak mentauhidkan Allah, diterima nggak sama Allah? Tetapi kenapa justru akhlak ini gitu loh yang pertama kali menjadi ikonnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, sampai Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya diutus ini tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Bukan berarti orang dulu nggak punya akhlak, ada akhlak, tetapi akhlaknya disempurnakan dengan akhlak Islam yang ikonnya adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena kalau orang akhlaknya udah baik nih, maka dia akan mampu untuk mengajak orang lain, memberikan simpati kepada orang lain untuk masuk ke dalam ajaran agama Makanya akhlak ya itu di atas syariat, adab di atas ilmu. Setinggi-tingginya orang ilmunya, kalaupun nggak punya adab, kira-kira dianggap apa enggak? Mau contohnya kira-kira bagaimana? Boleh nih ya. Secara syariat yang namanya orang laki punya aurat dari mana sampai mana? Indah Syafi'i, menurut Syafi'i, dari lutut pusar. Betul ya? Beda lagi Indal Malik. Imam ini sama-sama imam mujtahid nih. Jadi imam mujtahid itu levelnya adalah imam madhab. Yang menarik, Imam Malik pendapatnya tahu nggak? Beliau mempunyai yang namanya pendapat auratnya laki-laki itu as-sau'atani, yakni di antara dua kemaluan depan sama belakang aja udah. Jadi kemaluan depan, kemaluan belakang, ketutup, nutup aurat itu namanya. Pernah lihat nggak video viral Mike Tyson lagi sholat? Ada yang dia sholat sendiri, ada dia yang lagi sholat. Saya kalau nggak salah pernah itu lagi sholat dia sendiri, celananya pendek di atas lutut, dan dia sholat bersama temennya. Yang menarik, imamnya yang pakai celana pendek, Mike Tyson yang pakai celana panjang. Wah, rame. Tuh bagaimana sih itu? Tuh. Sah enggak tuh? Yang namanya sholatnya. Kita nggak bisa menjudge seperti itu. Inilah pentingnya ilmu. Ternyata subhanallah menurut Imam Malik yang namanya aurat laki-laki itu as-sau'atani, yakni hanya kemaluan depan sama kemaluan belakang. Kubul dan dubur kalau istilah fikihnya. Untuk ketutup, selesai udah. Nah, yang jadi masalah mungkin aja dia pakai madhab Imam Malik atau gitu kan. Kalaupun dia tidak tahu, maka itu bagian daripada kekurangannya sebagai mu'allaf. Tapi sungguh pun demikian, kita bangga karena dia telah menunjukkan keislamannya. Kalau menurut madhab Syafi'i ya nggak batal, betul nggak? Menurut madhab Syafi'i batal. Nah, kita berbicara madhab Syafi'i, berarti secara syariat yang namanya aurat laki-laki dari lutut sampai pusar. Ente mandi
ente mandi nih. Kadang-kadang yang namanya anduk tuh kan ada yang gede itu ya. Iya. Sampai nutupin yang namanya lutut, nutupin yang namanya pusar. Biasanya anduk hotel yang gede-gede begitu tuh ya. Ya. Nah, habis selesai mandi ngambil air wudu gitu. Terus keluar gelar sejadah. Gelar sejadah. Sholat. Cuman pakai si laki-laki. Secara syariat sah apa kagak? Kenapa sah? Sudah menutupi secara akhlak. Secara adab jelas kira-kira. Jadi akhlak di atas daripada syariat. Ada seorang anak nih Bu, dipanggil sama bapaknya. Bapaknya lagi mandi. Perintah orang tua secara syariat wajib diturutin atau enggak? Wajib apa enggak? Orang tuanya nyuruh. Betawi nih orang tua nih. Tong, lemparin bapak lu anduk. Kata bapaknya. Lemparin bapak lu. Jadi bapaknya nyuruhnya ngapain? Lempar. Si anak ngambil anduk tapi nggak dilempar. Kucuk jalan nyamperin kasih tuh anduk kepada bapaknya. Nih anak menyalahi syariat apa enggak? Yang benar. Tadi perintah bapaknya apa? Lempar. Perintah orang tua wajib diturutin enggak? Tapi si anak nurutin enggak kata orang tua? Berarti nih anak menyalahi syariat enggak sebenarnya? Kok enggak? Perintah bapaknya lemparin secara tekstual nih, kan sederhana. Anaknya bawa, berarti anaknya menyalahi perintah bapaknya enggak? Menyalahi enggak? Ini sepakat dulu nih. Ini kalau dari muka kayaknya pada keder semua nih. Secara perintah bapaknya menyalahi enggak? Nah sekarang perintah orang tua tadi dalam agama, dalam syariat wajib diturutin apa enggak? Wajib kan? Iya kan? Selama itu tidak melanggar daripada syariat itu sendiri. Suruh ngelempar tadi sebetulnya melanggar syariatnya? Enggak, itu hal yang mubah. Tapi si anak nggak nurutin, berarti si anak melanggar syariat nggak nih? Sepakat nggak? Woi, assalamualaikum. Kayaknya mau buru-buru kelar urusan ini hari ini. Melanggar syariat, tapi secara adab mulia nggak dia? Karena perintah bapaknya suruh ngelempar, lalu kemudian dia ketinggian akhlak di atas ilmu. Maka saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ihsan. Di satu sisi lain ihsan juga berkaitan dengan hablum minan nas. Itu tadi kan hablum minan nas. Maka di dalam ayat 83 surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan faqala ta'ala wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. 1. Kerabat. 2. Anak-anak yatim. 3. Dan orang-orang miskin. 4. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia.
laksanakan sholat, tunaikan zakat, tetapi kemudian kamu berpaling atau kamu mengingkari, yakni Bani Israel, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ayat ini turun kepada Bani Israel. Emang orang-orang Bani Israel pembangkang, padahal dikasih sama Allah Subhanahu wa taala keutamaan. Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa antu apa namanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Shadaqallahul azim. Jadi wahai orang-orang Israel, anak keturunan Israel, maksudnya adalah Yakub, anak keturunan daripada Nabi Yakub. Telah aku berikan nikmat kepada engkau itu begitu banyak, dan aku telah melebihi engkau dari bangsa-bangsa yang lain. Itu nggak bisa kita pungkiri, memang ada di dalam Al-Quran. Yang dimaksud otaknya salah satunya jernih banget itu. Tetapi otaknya bagus, Allah kasih wataknya yang nggak bagus, membangkang, merasa pinter. Jangankan Nabi, Allah aja mau ditipu. Allah aja mau ditipu. Maksudnya bagaimana Allah mau ditipu? Allah turunin salah satunya perintah kagak boleh ngapa-ngapain di hari Sabtu, ya kan, hari Sabat kalau dia kan. Buat ngapain tuh? Buat nyari ikan segala macam. Kepinteran nih bocah. Allah mau ditipu. Jumat malam dia pasang jaring, saudari. Sabtu berarti dia ngapa-ngapain nggak? Enggak. Minggunya dia ambil tuh jaringnya. Jadi Allah aja mau ditipu. Ini ayat turun untuk Bani Israel. Akan tetapi di dalam substansinya ini untuk kita semuanya. Jadi khas lil am tentunya, ya. Jadi khusus diturunkan bagi Bani Israel, tetapi peruntukannya bagi kita semuanya sebagai hamba Allah, khususnya sebagai baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ihsan di dalam konteks ayat ini pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka daripada itu tauhid itu juga amat sangat penting, saudara. Orang salah kayak tadi, anggaplah dia tuh Mike Tyson sama temennya tadi mazhabnya Syafi'i. Sholatnya sah nggak tadi? Sholatnya sah nggak? Kalau dia mengambil mazhab Syafi'i, enggak. Oke. Tapi ketika yang namanya tauhidnya benar, imannya masih selamat nggak? Masih selamat. Oke. Nah, ketika seseorang salah dalam akidah, tuh di dalam tauhid tuh, kira-kira biar kate ibadahnya bener, ibadahnya malah bener secara syariat, tauhidnya yang nggak bener, kira-kira ibadahnya diterima nggak? Dianya diterima nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya amat penting nih saudara, hati-hati bicara persoalan akidah dan tauhid. Orang kalau akidahnya udah salah, biar kata yang namanya sholatnya benar, ibadahnya benar, yang lainnya maka nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, orang yang tauhidnya benar, kekurangan ada di dalam sholat, di dalam ibadah, maka dia masih bisa selamat, dan Allah Ta'ala akan masukkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pentingnya daripada akidah di dalam kitab Al-Qaulul Jali fi Halli Alfaz Mukhtasar Abdullah Al-Harari, di sana dijelaskan bahwa azam dan niat itu dibedakan antara urusan akidah sama urusan lainnya. Contoh maksudnya gini, kalau kita punya niat untuk melakukan kebaikan, udah dicatat belum pahalanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Udah. Perbuatannya ternyata nggak jadi, pahalanya angus nggak? Enggak, karena niatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Dalam ketentuan dia benar-benar berazam akan melakukan apa yang dia niatkan kalau tidak ada uzur syar'i. Nah sebaliknya, kalau seseorang niat bermaksiat, niat
maksiat. Udah dicatat belum dosanya? Ketika dia mengerjakan baru ini pada umumnya. Kenapa saya sampaikan begini? Kaitannya dengan awal penjelasan saya. Apa itu Ustadz? Berbeda dengan persoalan akidah. Niat, kalau dalam masalah akidah, ya, maka itu akan punya sanksi. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Di dalam kitab tersebut dikatakan man azama, ya, alal kufri fil mustaqbal au taraddada, gitu, kafara fil hal. Jika ada seseorang berniat, berazam untuk keluar daripada Islam di masa yang akan datang, atau bahkan punya keraguan sedikit pun di dalam ajaran agama, kafara fil hal, maka seseorang itu murtad dan kafir seketika itu juga. Assalamualaikum. Tadi perbuatan maksiat kalau belum dilakuin, belum dicatat. Tapi pengecualian buat tauhid, pengecualian buat akidah. Ente punya niat, mohon maaf, wa'iyadzubillah min dzalik, ini contoh saja. Jangan ente dah, si A Islam punya niat untuk menjadi kafir, menjadi murtad. Ustadz mau nanya, kafir memurtad bentuk kemaksiatan nggak? Bentuk kemaksiatan bukan? Bahkan kemaksiatan yang paling besar, betul ya? Dia niat 2 bulan lagi gue mau murtad dulu nih, soalnya gue mau ke Bali, mau leha-leha, mau maksiat gitu kan. Kalau agama Islam kan kagak boleh, kalau agama yang samping kan gampang, ya kan? Kenapa? Karena memang udah ditanggung gitu. Umpamanya murtad dulu 2 bulan tuh, umpamanya si A ngomong gitu tuh, bulan depan nih, 2 bulan lagi nih, gitu kan. Maka nggak pakai nunggu 2 bulan, paham gak? Ketika dia ngomong seperti itu, kafara fil hal, itu hari dia kafir. Padahal perbuatan maksiatnya udah dilaksanain belum? Padahal tadi dikatakan perbuatan maksiat niatnya kalau belum dilakukan, belum dicatat Tapi berbeda dalam masalah akidah. Oleh karenanya saudara, pentingnya yang namanya juga ilmu tauhid. Maka itu dikatakan tidak bisa terpisahkan akidah, syariah, dan juga akhlak, iman, Islam, dan ihsan. Karena kesemuanya ini satu kesatuan yang akan menjadikan seseorang menjadi hamba Allah seutuhnya sebagai seorang muslim. Lalu di dalam ayat ini juga menceritakan tentang apa? Tidak lain dan tidak bukan menceritakan tentang akhlak sesama. Kalau tadi kan hablum minallah, sekarang hablum minan nas. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, birrul walidain. Terus kemudian berbuat baiklah kepada kerabat, berbuat baiklah kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ini bagian daripada akhlak kepada manusia, itu perbuatan ihsan. Artinya di sini bahwa ihsan memberikan sebuah pemahaman dan pengertian kepada kita semua. Di dalamnya terdapat 2 hal, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan baik atau berbuat baik kepada Allah, dan juga kepada manusia yang diistilahkan dengan hablum minan nas. Assalamualaikum. Kira-kira sampai di sini jelas sampai jelas? Paham apa paham? Berarti kalau udah jelas, udah paham, ceramahnya cukup sampai di sini aja. Setuju apa kagak? Setuju apa enggak? Ah, yang bener. Kalau dari posisi sih kayaknya setuju ini. Mau buru-buru, ntar khawatir ada yang asem, ada yang lapar gitu ya. Intinya adalah ihsan merupakan kesempurnaan, walaupun tidak ada yang sempurna gitu kan, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam mengerjakan, melaksanakan rukun-rukun agama. Orang nggak dipandang mulia kalau nggak ada ihsan. Orang ilmunya dikit tapi baik, adabnya masya Allah gitu. Ilmunya dikit. Ada yang atuh,
Kayak model saya dah nih, pakaiannya imamah segede ban Vespa gitu ya. Terus kemudian sorban udah kayak spray, betul nggak? Gamis, wah ahli sorga bener nah. Ahli sorga bener kalau menurut pakaian. Tapi sama jamaah, woi lu ya botak sini. Manggil orang botak aja misalkan gitu. Kira-kira mana yang dianggap? Yang ilmunya dikit tapi akhlaknya ada, apa ilmunya tinggi tapi akhlaknya kurang? Ilmu dikit tapi akhlaknya. Makanya orang juga begitu. Yang dilihat adalah akhlaknya. Pertama, yang dilihat adalah akhlak. Yang dilihat adalah adab. Maka adab ini sangat penting. Sampai-sampai Nabi besar Muhammad SAW dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah manusia yang paling tinggi akhlaknya. Tapi saudara perlu tahu, akhlak itu di dalamnya, akhlak yang terpuji itu di dalamnya mempunyai dua cakupan, sebagaimana yang memang Nabi kerjakan. Maksudnya dua cakupan apa? Yakni bisa menempatkan kapan kelembutan itu harus ada pada porsinya, dan juga ketegasan kadang juga harus ada porsinya. Jadi orang yang berakhlak enggak harus selamanya lemah lembut, enggak. Ya. Terkadang Nabi besar Muhammad SAW juga muka dan wajahnya memerah ketika kemudian hak-hak agama, hak-haknya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ditunaikan oleh umatnya. Jadi marah ada tempatnya, lembut juga ada saatnya. Nabi SAW kadang lembut, Nabi kadang-kadang juga tegas. Nah, semuanya ini mencakup daripada akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan dipahami dan jangan curang dalam menjelaskan akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Oh, ente berbuat kayak begitu, Nabi aja dakwah nggak kayak begitu. Ya bedain dong, bedakan. Ada yang namanya medan dakwah di dalam agama, saudara. Ini tambahan sedikit ya. Medan dakwah itu yang pertama adalah dakwah, yang kedua hizbah, yang ketiga jihad. Dakwah harus lembut, merangkul bukan memukul, ada tempatnya, betul nggak? Ya, Kostipen tuh dakwah itu dia. Sampai Masya Allah luar biasa tuh. Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh matanya sipit, hidungnya pesek gitu. Tetapi ahli sorga insya Allah, ya. Karena Allah innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Berapa banyak orang-orang masuk Islam gara-gara dia juga tuh sebabnya. Itu kenapa? Tadi akhlaknya luar biasa, caranya dia dakwah. Ada lagi namanya caranya hizbah, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu dari atasan ke bawahan. Kenapa namanya nyuruh, memerintahkan yang baik. Kalau yang namanya merentah dari atas apa ke bawah? Kalau dari bawah ke atas namanya apa? Memohon, bukan kurang ajar. Namanya memohon gitu, paham gak kira-kira? Ya, makanya amar berarti kalau merentah udah lebih tinggi belum dari dakwah tuh? Iya kan? Artinya ada penekanan dong. Kalau nahyu anil munkar, yakni mencegah daripada kemunkaran, mencegah. Kalau mencegah bagaimana? Lebih tinggi lagi nggak dari amar ma'ruf? Assalamualaikum. Mencegah butuh persetujuan orang nggak? Enggak. Orang mabok berkali-kali ya kan dibilangin, terus giliran kita mau gerbek kita izin dulu. Ya akhi, mohon maaf lahir batin, aneh mau ngelarang ente nih mabok di sini, boleh apa kagak? Kira-kira yang nasehatin yang nggak digebukin, gimana? Jadi mesti tegas, pindah nggak? Jangan di sini ente udah berbuat kerusakan di tempat aneh. Ngelawan, kita beri. Makanya dikatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Biyadi maksudnya bisa dengan tanda tangan, kekuasaan, bisa juga tangan-tangan. Artinya kita punya nyali cegah. Barang-barang yang namanya kompak begitu, tapi bukan main hakim sendiri. Artinya ketegasan ada, kan begitu ya.
Nah, yang lebih lagi, mohon maaf lahir batin, itu adalah jihad. Jihad pakai tegas sampai keras. Ayo, tegas sampai keras. Keras. Makanya Islam ngajarin kekerasan apa enggak? Assalamualaikum. Bingung lu, bingung. Ini nih makanya mendudukkan persoalan itu kadangkala orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu begitu. Ya, jadi mengambil mukul rata, padahal pada kenyataannya fakta kita mau tidak mau harus mengakui itu. Coba sekarang jujur Ustaz tanya, yang namanya perang pakai kekerasan sampai kelembutan, berarti Islam ngajarin kekerasan apa enggak? Ngajarin nggak? Ngajarin pada tempatnya. Paham tuh kira-kira? Jadi kekerasan ada yang boleh, ada yang nggak boleh, saudara. Contoh, ibu sama bapak rumahnya dirampok. Nauzubillah min dzalik dah, jangan ibu bapak dah, isono yang lain. Ya, si A rumahnya dirampok. Rampok masuk ke dalam pakai kekerasan nggak? Pakai. Yang dirampok itu kira-kira dia mempertahankan nggak apa yang dia punya, hartanya, jiwanya, betul nggak? Melawan perampok pakai kekerasan apa main kelitik-kelitikan? Hah? Pakai kekerasan juga, betul nggak? Nah, sekarang Ustaz mau tanya, dua-duanya kekerasan itu sama-sama boleh apa sama-sama kagak boleh? Hah? Amanah. Ini kayaknya memang jam lapar gitu. Sama-sama boleh apa sama-sama kagak boleh? Ada yang boleh, ada yang enggak. Mana kekerasan yang boleh? Bela diri. Ada di pihak yang bertahan. Terus kemudian yang nggak boleh? Perampok. Jelas kira-kira? Nah, ini kalau misalkan nggak bisa mendudukan seperti ini jadi repot. Akhirnya kayak kasus kita begal di Indonesia. Dilawan. Salah kan gitu kan. Kita yang bisa ketangkep karena membela diri sendiri, kagak dilawan, banda hilang, kan gitu ya. Kenapa? Karena tidak bisa menempatkan. Padahal posisi di dalam Islam, orang yang kemarin kena kasus gitu, mohon maaf lahir batin nih, kalau kita bicara yang namanya konsep Islam, itu orang benar. Kenapa? Karena dia mempertahankan. Orang yang mempertahankan daripada hartanya, jiwanya, ke harga dirinya, kemuliaannya, jikalau dia mati sekalipun, dia itu masuk dalam kategori syahid. Di Indonesia di penjara. Ya, ini berarti ada kesalahan sistem atau kesalahan yang di dalam menempatkan. Sedangkan Islam itu memberikan sebuah solusi yang amat luar biasa bagi hamba-hambanya dan umatnya, teruntuk kita khususnya umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah ditutup nih handphone, berarti kelar urusannya. Setuju kagak setuju, urusan ente itu mah gitu ya. Yang penting udah selesai. Nah, sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau ditanya, mungkin ada tanya jawab. Naam, tafadhol satu orang, Ustadz Zakaria. Kameramen yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mau tanya, tapi keluar dari konsep dari yang Ustadz sampaikan. Tafadhol. Mau nanya, kan sekarang artinya insya Allah apa sih Ustaz? Terkadang kalau kita ngajak ngaji ke temen, insya Allah tuh jadi buat ngeles. Nah, dia ujung-ujungnya nggak datang. Nah, itu perlu kita tahu tuh Ustaz. Masalahnya kadang-kadang kita ngajak ngaji temen nih, bilangnya insya Allah, tapi insya Allah ini kagak datang. Gimana Ustaz? Kira-kira. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itulah Indonesia. Begitu orang-orang Indonesia tuh kadang-kadang. Ya, secara bahasa insya Allah, jika sya berkehendak, Allah berarti jika Allah berkehendak, kan begitu ya. Secara penempatannya yang benar gitu,
Insya Allah itu pengucapan juga insya Allah, insya Allah. Yang penting pengucapannya. Mau tulisannya jangan berantem, Bambang, Rodie, gitu ya. Ini kemarin kan yang jadi viral tulisannya secara Latin, ISY apa SH. Oh, yang bener begini, yang ono bener begini. Giliran ngomongnya, diucapkan itu malah kagak bener, gitu kan. Jadi yang benar itu saat pengucapan. Cara penterjemahan bukan terjemah ya, bukan juga translate, tapi penulisan di dalam bahasa masing-masing itu tentu berbeda. Ya, kita di sini kalau nulis perwakilan daripada shin apa? SY gitu nggak? Betul nggak sih? SY ya udah itu yang benar sebetulnya gitu. Tapi kalau lu mau pakai SH ya terserah dah, nggak usah ribut gitu ya. Yang penting pengucapannya insya Allah, shin. Bagaimana ngucapin shin? Ngusir ayam. Ah itu dah, shin gitu ya. Insya Allah artinya jika Allah berkehendak. Pada penempatannya sudah barang tentu yang dimaksud di sini azam seseorang untuk kemudian ya melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi azamnya udah benar. Insya Allah minggu depan nenek mau santunin yatim nih. Benar. Kenapa? Pertama, duitnya minggu depan udah keluar, mau obyekan kek, gajian kek, udah keluar tuh, ya kan? Jadi udah ada harapan dan dia emang betul-betul punya azam itu. Nah, ketika kemudian minggu depan tahu-tahu kagak keluar tuh duit, itu baru namanya insya Allah. Kehendak kita sama kehendak Allah yang bertemu adalah dan terjadi pasti kehendak Allah. Itu penempatan insya Allah yang benar. Paham nggak? Kalau insya Allah kita emang dalam hati udah kagak mau, ya kembali ke tadi, emang udah apa? Niat ngeles. Daripada ibarat kata panjang urusan gue gitu kan, mendingan di akhir insya Allah. Tapi dalam hatinya ngeles. Nah itu tidak pada tempatnya. Tapi bahwa hal itu terjadi juga benar, itu merupakan kehendak Allah. Jelas nggak kira-kira nih? Assalamualaikum. Orang niat, ya kan? Jadi nggak jadi kehendak dia cuman ngeles. Ngelesnya dia adalah bagian daripada kehendak Allah. Ini kira-kira jadi pusing apa kagak ini? Pusing nggak? Kok pusing sih? Misalkan orang bermaksiat. Kehendak Allah bukan? Awas nih, jangan sampai bingung. Orang berbuat maksiat, terjadi itu kemaksiatan, berarti kemaksiatan itu dikehendaki Allah nggak? Pada hakikatnya dikehendaki Allah nggak? Masa gue perlu dantain dulu? Pada hakikatnya, iya baru begitu. Pada hakikatnya dikehendaki Allah. Terus kemudian perbuatan baik terjadi atas kehendak Allah bukan? Tetapi yang dicintai oleh Allah tentu perbuatan baik. Perbuatan maksiat tidak dicintai oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan yang tidak baik itu iya. Tetapi Allah tidak redha dengan perbuatan buruk tersebut. Jelas sih kira-kira itu. Yang ciptain Fir'aun siapa? Yang ciptain Korun siapa? Yang ciptain Abu Lahab siapa? Yang ciptain Abu titik-titik siapa? Live gue kagak bisa ngomong. Kan? Kan Allah, berarti Allah yang ciptain iblis siapa? Berarti makanya kan ada orang mengatakan, jangan begitu dong, biar gitu-gitu dia ciptaan Allah. Benar, semua juga ciptaan Allah. Cuman bukan berarti semua ciptaan Allah lalu Allah Ta'ala cinta kepada ciptaannya. Belum tentu. Iblis ciptaan Allah, tapi Allah laknat tuh iblis. Tuh, jelas nggak? Paham ya? Alhamdulillah.
lillah. Jadi orang kadang-kadang menutupi kesalahan dengan apa sih, bersilat lidah. Kurang-kurang kita memahaminya berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Jelas?